pagi Pak Dodi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah segar dan semangat nih. Saya dengar Bu Emin akan melakukan coaching ya Bu? Iya benar Pak, hari ini Oke. sama Pak Diansa. Oke, luar biasa Bu. Nah, sejauh ini persiapan Ibu untuk melakukan coaching apa saja? Oh ya, kita udah siap. Yang pertama udah janjian sama Pak Diansa nih, tempatnya dan waktunya gitu. Saya juga udah nyiapkan rundown-nya kayak misalnya alur tirta, kemudian rasa gitu sih Pak. Baik, dalam coaching ini kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Bu Emin kembangkan? Kayaknya ketiganya Pak ya, ada mendengarkan, kemudian kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian kehadiran penuh, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari 3 kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi spesifik mana yang Bu Emin ingin diobservasi? Oh iya, kalau yang spesifik kayaknya apa ya? Oh kayaknya kehadiran penuh deh Pak. Jadi ketika kita hadir penuh mendengarkan coaching, maka kompetensi yang lain akan mengikuti. Kemudian harapan Ibu dari proses coaching ini apa? Harapan saya coaching nanti bisa berjalan lancar, tanpa hambatan, kemudian si coaching bisa menemukan solusi, itu sih Pak. Baik, luar biasa sekali Bu. Mungkin nanti saya izin untuk melakukan seperti observasi Bu ya. Oh, bagaimana gitu. Ibu melakukan coaching? Oh siap Pak. Baik, kita tunggu Pak Diansa ya Pak ya. Waalaikumsalam Pak Andi. Pak. Seger-seger rupanya nih, gimana Pak? Iya, seger-seger begitu. Baru selesai mandi nih Pak. Oke Pak Andi, gimana nih? Kita kan nanti mau ngobrol nih, berbincang-bincang selama 10 atau 15 menit gitu kan. Kira-kira tujuan apa yang Bapak dapatkan dari perbincangan kita nanti? Ya, menyelesaikan permasalahan pembelajaran. Saya punya tantangan dari siswa ini kan, siswa SMK dan materi olahraga. Kalau di lapangan pembelajaran olahraga materi yang lain, saya rasa tidak begitu ada tantangan. Cuma saya sekarang tantangannya lebih besar, makanya saya minta solusinya di sini, terutama pembelajaran materi senam yang namanya anak SMK itu kan, kalau yang terutama yang ini kan kalau tujuannya bisa biasanya pegang OB, pegang UAS dan lain sebagainya. Kalau disuruh pembelajaran senam agak sulit rasanya mereka bisa menyesuaikan. Kalau di sepak bola, futsal, volley cepat mereka diarahkan, bimbing, dilatih dan sebagainya. Kalau ini luar biasa sekali. Oke, sulit ya Pak ya. Jadi di materi senam ya Pak ya. Ya seandainya nih Pak nih, proses pembelajaran yang ideal itu ada di angka 10. Kira-kira sekarang Bapak ada di angka berapa? Kalau boleh dikatakan saya sekarang di posisi 55. Oh 5 ya Pak ya. Kira-kira Bapak ingin mengembangkannya sampai angka berapa? Kalau saya melihat kondisi, ya posisinya ya paling enggak 6 atau 7. Oh gitu ya Pak ya. Ya, dari siswa-siswa. Tadi kan anak-anak tuh agak sulit nih di pelajaran senam menurut Bapak ya, karena dia biasa bilang OB. Kira-kira ada penyebab lain nggak Pak? Sebabnya apa ya kok bisa sampai kayak gitu? Kok sampai mereka pas bilang OB seneng, ketika senang kok nggak senang gitu? Nah, itulah tampaknya karena anak-anak kan senangnya di di pembelajaran langsung. Kalau di pembelajaran misalnya yang sering mereka lakukan dan menemukan kesehariannya sepulang dari sekolah, main bola, main nanya-nanya ini kan menurut kalian ini yang selama ini mereka mungkin terutama yang laki, mereka terkesan agak feminim begitu sehingga mereka untuk melakukan senam itu sulit. Kalau yang perempuan sih tidak bisa saya mencapai. Yang jadi tantangan ini yang cowok, bagaimana supaya ada yang gap antara yang perempuan sama yang laki-laki ini hampir sama, sehingga saya katakan tadi masih 5 karena memulainya di sini untuk proses itu. Oke, ya karena ada gap tadi ya Pak ya. Terus selama ini pernah nggak Bapak berusaha kira-kira apa yang mau saya lakukan ya, rencana Bapak tuh apa kira-kira untuk memperbaiki situasi ini Pak?
Yang saya lakukan Ada nggak rencananya mau ngapain gitu? rencananya sih karena ini pembelajaran yang saya ingin pembelajaran yang senang banget dapat saya terapkan di senam itu Oke. ya, dan ini tentukan di Sabtu budaya juga. Saya membuat grup terutama kelas video, memberikan materi video di situ. Saya share misalnya Iya. selama seminggu yang pertama saya share dulu video, dan setelah seminggu 2 minggu saya minta anak-anak ini mempraktikkan, Iya. mempraktikkan. Ini pun mempraktikkannya ada fasenya menurut saya, ada tingkatan-tingkatannya. Yang pertama saya lihat apakah mereka mampu melakukan gerak dari senam ini di video, menirukan video, dan otomatis visualnya di situ. Dan kalau salah satu siswa juga yang ketiganya siswa mampu dengan melalui audio, itu yang saya perintahkan anak-anak. Terus yang ketiga ya tanpa melihat audio dan visual di situ. Itu rencananya saya. Oke, ya. Jadi itu rencana Bapak ya Pak ya. Kan tadi rencananya udah ada nih Pak nih, ya Bapak mau integrasikan senam antara senam gatra dan juga senam remix tadi ya Pak ya. Kemudian dalam Bapak menjalankan rencana itu kira-kira Bapak butuh bantuan orang lain nggak Pak untuk melakukannya? Atau Bapak bisa sendiri bersama anak-anak gitu gimana tuh? Karena sekarang zaman yang menurut saya karena keberpihakan pembelajaran sekarang anak, jadi aktif itu anak, sehingga saya katakan action saya pertama itu memberikan video pembelajaran ini. Cuma di proses pelaksanaannya yang namanya anak-anak kejuruan dan juga beda-beda di sini. Jadi mau tidak mau ya saya juga terlibat di situ, memberikan contoh gerakan teknik. Bahkan sebelum saya bawa peralatan ini video semua sudah saya bawa untuk LCD. Kalau memang itu sifatnya banyak kelasnya di situ. Kalau saya satu kelas mungkin saya pakai kelas saja. Nah di samping itu juga saya membutuhkan anak-anak OSIS di situ yang selalu tampil di depan kita. Oke, iya jadi Dan minta izin ke guru persatuan di lembaga. iya. Sama seperti kelas. Iya, luar biasa loh Pak ya. Berarti Bapak sudah berkolaborasi dengan teman sejawat, ya kan? Minta izin sama guru-guru, kemudian dengan anak-anak OSIS. Berarti Bapak berkolaborasi dengan pihak-pihak tadi ya Pak ya. Terus kira-kira Bapak kapan nih memulai lagi rencana yang tadi itu? Ya sudah berlangsung sih Bu, cuman hanya baru 2 kelas dari 6 kelas misalnya. Oke. Kelas yang saya sudah melaksanakan. Baru 2 kelas. Sudah ada hasilnya belum yang 2 kelas itu? Yang 2 kelas ini ya itu tadi. Nah, apakah mereka udah lebih semangat dari sebelumnya gitu setelah Bapak melakukan rencana-rencana yang tadi itu? Kalau di pembelajaran aktifnya anak yang cowok paling menonjol. Anak yang cowok ini tidak mau suruh bergerak. Kalau disuruh bergerak kan saya baca jadi beberapa kelompok. Kalau yang cewek mereka langsung bisa melakukan itu. Kalau saya bawa beberapa LCD, mereka sudah cepat menyelesaikan. Yang cowok ini yang menjadi tantangan saya sendiri, sehingga ada antara yang cewek sama cewek ini sekali dia di situ. Saya kan ekspektasi saya pengennya supaya sama. Oke. Kalau seandainya dicampur gimana Pak? Selama proses senam itu cewek campur cowok gitu, jangan barisan cewek barisan cowok, mungkin 2 cewek 2 cowok gitu dibaur, bisa nggak Pak? Mungkin mereka ketika melihat temennya semangat, itu semangat bisa nggak kayaknya? Oh iya, bisa juga tuh. Memang itu saya belum pernah lakukan.
selama ini karena saya hanya bisa keluarganya yang perempuan, yang laki, yang laki. Oh, begitu ya Pak ya. Memang kalau itu belum ada ide kayaknya. Baru sekarang saya punya masukan bagaimana proses pengenalan untuk anak-anak yang sulit menyesuaikan, karena nanti khawatirnya di satu wilayah itu anak-anak itu tidak kelihatan kompaknya jadi pembelajaran ini saya lakukan juga imbasnya ke program pemerintah. Oke, baik Pak. Jadi kira-kira tadi kan aku udah punya rencana nih, ya kan udah ada ide-ide baru juga untuk membangun semangat anak-anak dalam pelajaran senam. Kira-kira Bapak butuh berapa waktu untuk bisa berkomitmen menaikkan angka dari 5 menjadi berapa tadi Pak? 6 itu. Kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan? Satu bulanan ya Pak ya. Ada solusi tadi. Iya, oke. Iya baik, Pak Ardiansah luar biasa Pak Ardiansah. Saya tunggu kabar Bapak 1 bulan depan lagi ya. Karena kan kebetulan ini udah berjalan kan Pak, udah berjalan 2 kelas ya kan. Nah masih ada kelas-kelas yang belum, saya tunggu kabarnya. Kita bisa ketemu lagi ya Pak ya, cerita ya Pak ya, gimana hasilnya ya. Pak Dian, jadi setelah kita ngobrol beberapa menit tadi, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari pembicaraan kita? Ya, saya lebih lebih tenang, lebih ada semacam penjelasan, ada pencerahan dari apa yang saya alami di kelas terutama di pembelajaran ini. Karena pengalaman ini memang inilah materi yang saya anggap punya pengalaman. Kalau yang lain nilai materi prakteknya cukup baik anak-anak. Jadi saya hanya tinggal polis dan kesan sudah tingkatnya bukan membimbing atau seperti apa lagi, malah ke pelatihan. Kalau yang selama ini semuanya dirangkum semua. Di hari ini saya bisa ada semacam sekali lagi jawaban atas permasalahan selama ini. Iya, saya juga terima kasih loh sama Pak Ardiansah ya udah memilih saya sebagai teman bercerita. Saya juga belajar banyak dari pengalaman Bapak ya Pak ya. Kita ketemu di lain waktu. Ya kan? Gimana Pak, ada jam kali? Ada. Oh ada. Ada di P5. Oh semangat Pak. Saya tunggu kabarnya ya Pak ya. 1 bulan depan mungkin saya jangan lupa. Ya baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Hati-hati ya. Iya Pak, terima kasih. Baik Bu Ewin, tadi sudah melakukan coaching ya sama Pak Andi. Iya. Nah, bagaimana perasaannya Bu Ewin setelah melakukan coaching? Perasaan saya lega karena saya juga sebenarnya belajar dari pengalaman Pak Ardiansah. Kemudian saya juga bahagia karena akhirnya Pak Ardiansah juga bisa menemukan solusi dari masalahnya Pak. Luar biasa sekali Bu Ewin. Iya. Nah, dari beberapa indikator kompetensi yang telah Bu Ewin tetapkan sebelumnya pada coaching ini, nah kira-kira apakah semua indikator tersebut sudah terpenuhi atau bagaimana? Kalau menurut saya kayaknya udah Pak, cuma mungkin nanti ada beberapa yang perlu ditingkatkan. Iya, gitu sih Pak. Seperti ini Bu ya. Tadi selama Ibu melakukan coaching dengan Pak Andi, saya ada beberapa catatan Bu ya. Nah, jadi setelah saya memperhatikan proses coachingnya Bu Ewin, saya melihat proses coachingnya berjalan sangat lancar Bu. Saya melihat Bu Ewin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya secara lancar, mengalir gitu. Gitu ya Pak ya? Ya Bu. Jadi tadi Bu Ewin dan Pak Andi tadi sempat senyum, nggak ada ketegangan di sana Bu. Dan terlebih lagi di sana Bu Ewin juga mendengarkan semua permasalahan dari Pak Andi dengan baik. Jadi Bu Ewin sudah mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dengan baik. Dan juga selain itu saya melihat Bu Ewin juga kayaknya all out sepenuhnya hadir di sini ketika mendengarkan permasalahan-permasalahan dari
dari Pak Andi tadi. Nah, terlebih lagi saya melihat tadi Pak Andi sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Semua ini berkat dari pertanyaan-pertanyaan yang Evian sampaikan. Termasuk juga tadi juga Bu Evian juga menanyakan tindak lanjut dari Pak Andi dan sebagainya. Iya Pak. Mudah-mudahan ya Pak ya. Oke, terus semangat ya Bu. Iya. Baik, selanjutnya Bu, kira-kira masih ada tak kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan dari proses atau dari asal dari coaching ini? Iya ada Pak, jadi kan saya rasanya kurang tadi di pertanyaan bobot itu sih Pak, saya rasanya menurut saya. Jadi kurang greget sehingga masih agak membutuhkan proses yang agak lama kan. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan saya ajukan itu belum benar gitu. Jadinya butuh waktu lagi untuk Pak Dian mencerna apa maksud saya, mungkin gitu. Mungkin itu kompetensi yang saya kembangkan Pak di berikutnya, di coaching berikutnya. Oke, baik, luar biasa sekali Bu Ewin. Tetap semangat ya Bu. Ya terima kasih Pak Rudi, saya juga makasih loh Pak. Ya, Bu. Oke, sama-sama Bu, kita ketemu dalam kegiatan-kegiatan lainnya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Ayah. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Bu.